Ini Moto G67 Power 5G, smartphone baru dari Moto dengan kombinasi menarik di 3 jutaan rupiah. Baterainya 7000 mAh, bisa dipakai nonton sampai 36 jam. Layarnya terang banget, bisa nyampe 1000 nits. Ada dukungan perekaman video 4K di semua kameranya. UI juga bisa dari iklan dengan fitur yang melimpah. Dan gak cuma itu, SoC sudah pakai Snapdragon 7 series. Ada juga kamera ultra wide-nya, jadi gak single kamera plus bonus aja. Udah gitu, desainnya juga cakep nih, khas Motorola banget. Oke, langsung aja kita kupas tuntas smartphone baru ini. Oke, Moto G67 Power 5G. G-Series itu diposisikan Motorola sebagai smartphone kelas menengah. Kita udah pernah review G45 di kelas 2 jutaan. Sekarang bahkan di bawah 2 juta ya. Lalu ada G86 Power di kelas 4 jutaan. Selain itu, Motorola juga baru saja meluncurkan G06 Power untuk kelas harga 1 jutaan. Nah, untuk G67 ini dia akan mengisi kelas harga di 3 jutaan. Dari nama, ada powernya. Ini merujuk ke arah baterainya yang besar, membuat dia jadi irit daya harusnya ya. Tapi setelah kami uji, nggak cuma baterai ini yang jadi kelebihan dari si G67 Power ini. Nah, biar lebih jelas kita langsung bahas, tapi mulai dari paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada unit smartphone-nya. Lalu ada chargernya, ada chargernya, ada chargernya. Ini adalah charger 33 watt. Kemudian ada kabel USB Type A to Type C ya. Kemudian ada case, SIM tray ejector, SIM card, dan paket dokumen. Nah, smartphone ini menggunakan bahasa desain yang mirip dengan seri Moto lainnya di tahun 2025 ini. Di back cover ada modul kamera yang disusun membentuk persegi dan ada logo Motorola di bagian tengah bodi belakang ini. Bahasa desain yang senada untuk semua lininya ini membuatnya jadi punya karakter ya, jadi mudah untuk dikenali. Oh, itu Motorola gitu ya. Nah, untuk materialnya dia pakai vegan leather di back cover dan polikarbonat untuk sisi frame-nya. Pilihan warnanya ada 2, ada Pantone Blue Curacao dan ada Pantone Cilantro. Smartphone ini dilengkapi dengan sertifikasi IP64, jadi dia kedap dari debu dan tahan percikan air dari segala sisi. Jadi kena hujan tipis-tipis masih aman, tapi bukan untuk diajak berenang ya, apalagi diajak snorkeling. Jangan ya, jangan seperti itu. Nah, selain itu smartphone juga dilengkapi dengan sertifikasi military standard 810H. Jadi harusnya lebih tahan banting lah ya. Nah, untuk dimensinya berdasarkan pengukuran kami, tingginya 165 mm, lebar 76,5 mm dan tebalnya di 8,6 mm. Dan saat kami timbang, bobot smartphone ini ada di kisaran 209 gram. Oke, sekarang kita lihat di sisi kanan. Di sini ada tombol power yang sekaligus jadi fingerprint scanner dan ada tombol volume up and down. Di atas ada lubang mikrofon. Di kiri ada SIM tray dual SIM di sini ya. Hanya untuk 2 SIM aja, bukan untuk micro SD. Lalu di bawah ada 3,5 mm audio combo jack. Nah, buat yang suka protes nih, kalau smartphone sekarang tuh kok nggak ada headphone jacknya. Nih, di Motorola yang satu ini ada headphone jacknya. Lanjut, di sebelah lubang mic ada port USB-C dan ada grill speaker di sini ya. Nah, speakernya udah stereo. Pasangannya itu ada di bagian earpiece. Untuk hasil suara sendiri terbilang cukup lantang dan separasinya udah oke di sini. Tapi bagi kami memang bukan yang paling rapi, tapi ya wajar lah ya di kelas harga 3 jutaan. Untungnya dalam menu Dolby Atmos di situ ada opsi preset yang kita bisa pakai untuk ngecun suaranya. Nah, saat kami cobain preset custom terus kita pakai equalizer brilliant treble seperti ini, suaranya jadi lebih oke. Intinya kalau setting bawaannya itu kurang cocok, ya kita bisa atur lah sesuai dengan selera ya. Nah, beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,72 inci, layar IPS. Resolusinya adalah Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Refresh rate-nya up to 120 Hz. Untuk brightness, Moto mengklaim jika brightness layarnya bisa mencapai 1050 nits. Nah, kalau dari hasil pengujian kami, tingkat kecerahannya adalah 491 nits untuk kondisi indoor. Dan untuk simulasi outdoor, dia bisa mencapai 954 nits. Ini sudah mendekati janjinya ya. Oke, untuk color gamutnya, layar smartphone ini punya 2 mode warna. Ada Vivid dengan gamut coverage di 99,2% sRGB dan gamut volume di 125,7% sRGB. Lalu ada natural. Di sini gamut coveragenya ada di 96,5% sRGB dengan gamut volume di 107,2% sRGB. Jadi kalau mau dipakai buat ngedit foto atau video sebaiknya taruh di natural. Tapi kalau mau warna yang sedikit ekstra lebih, taruhnya di Vivid. Meskipun memang ini nggak sampai ke Vivid yang di layar OLED ya, tapi ini paling tidak sudah lebih tinggi lah warnanya.
Oke, layarnya sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 7i. Jadi ada proteksi tambahan di bagian layarnya. Dan layarnya juga sudah punya fitur Water Touch yang diklaim bisa bikin layarnya tetap responsif walaupun tangan kita lagi basah nih ya. Nah, untuk bezel layarnya ini tergolong tipis untuk sisi kanan, kiri, dan bagian atas. Sementara untuk bagian dagunya masih agak tebal ya di sini. Nah, kemudian di bagian atas layarnya ini ada earpiece yang sekaligus menjadi pasangan dari grill speaker yang tadi di bagian bawah. Oke, lanjut lagi. Di sini ada kamera selfie. Ini ditempatkan di punch hole seperti ini ya. Ini kamera 32 megapiksel, bukannya f2.2 fix focus. Perekaman videonya up to 4K 30 fps dan 1080p 30 fps. Jadi ini emang belum bisa 60 fps ya. Beralih ke sisi belakang. Ini kamera utamanya. 50 megapiksel dengan sensor Sony Lithia 600. Bukannya f1.8 autofocus. Perekaman video sampai 4K 30 fps dan dia bisa 1080p 60 fps. Kemudian di sini ada kamera ultra wide 8 megapiksel, bukannya f2.2 fix focus. Perekaman videonya tenang sampai 4K 30 fps dan bisa 1080p 30 fps. Sayangnya ini emang belum bisa 60 fps ya. Nah, yang menarik, semua kamera di smartphone ini ternyata sudah bisa merekam video 4K. Ini terbilang langka untuk kelas harga segini. Lalu di sini ada juga ambient light sensor dan LED flash. Untuk fitur-fitur ada slow motion, ada portrait mode, ada pro mode, scan, night vision, panorama, ultra res photo booth, time lapse, dan dual capture video. Beralih ke spesifikasi internalnya, SoC-nya adalah Snapdragon 7S Gen 2. Ini emang bukan SoC yang terbilang baru ya, tapi performa SoC ini harusnya masih tetap terbilang memadai untuk kelas harga segini. Nah, untuk RAM 8GB LPDDR4X dan di sini ada fitur RAM Boost yang bisa nambahin sekitar 16GB lagi. Untuk storage dia pakai 256GB UFS tentunya. Oh ya, setelah setup awal, storage yang terpakai sistem itu sekitar 17GB ya. Nah, untuk baterai 7000 mAh. Klaim dari Moto, baterai bisa bertahan 33 jam untuk video playback. Nanti kita buktikan di pengujian baterai ya. Nah, untuk support charging itu hingga 30 watt. Ya, walaupun charger bawaannya 33 watt, tapi smartphone ini hanya support charging sampai 30 watt. Ya nggak masalah juga ya, beda tipis doang kok. Nah, untuk sensor, itu ada accelerometer, light sensor, proximity sensor, magnetometer, dan gyroscope hardware. Konektivitasnya 5G tentunya ya, 2G, 3G, 4G juga bisa. Untuk Wi-Fi-nya itu support Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 5 ya. Sayangnya emang cuma sampai segini doang ya, belum sampai Wi-Fi 6. Untuk Bluetooth udah versi 5. Untuk support kodeknya SBC, AAC, Qualcomm aptX Audio, Qualcomm aptX HD Audio, Qualcomm aptX Adaptive, LDAC, dan LHDC lengkap juga ya. Nah, lalu NFC tentunya ada dan USB-nya ya udah pastilah bisa OTG. Untuk security-nya dia pakai side mounted fingerprint scanner dan bisa face unlock juga. Dan di sini juga Think Shield. Ini adalah sistem perlindungan yang memastikan smartphone kita tuh aman termasuk dengan perlindungan dari sisi kernelnya. Nah, untuk OS dia pakai Hello UI dengan basis Android 15. Moto menjanjikan update Androidnya 1 generasi, ya bisa nambah sekali, dan security patch-nya sampai 3 tahun. Untuk tampilan UI dari smartphone ini bisa kita bilang sangat mirip dengan stok Android atau Android polos. Untuk iklan aman di sini ya. Kami belum menemukan adanya iklan yang mengganggu yang muncul saat kita nyobain smartphone satu ini. Untuk aplikasi third party juga minim di sini dan bisa kita uninstall kalau tidak dibutuhkan. Nah, meskipun smartphone ini menggunakan stok Android bukan berarti minim fitur. Justru fiturnya ini berlimpah. Ada Smart Connect yang bisa membuat smartphone ini bisa saling terhubung dengan PC kita. Lalu ada banyak fitur yang bisa kita eksplor lagi nih, seperti Phone on PC yang memungkinkan kita untuk mirroring tampilan layar smartphone ke PC. Ada mobile desktop yang memungkinkan kita mengoperasikan smartphone dari PC dengan tampilan desktop ya. Lalu ada cross control. Dengan fitur ini kita bisa menggunakan smartphone dan PC secara bersamaan. Jadi mouse dan keyboard yang terhubung di PC kita juga bisa kita gunakan langsung di smartphone ini. Lalu ada webcam ya. Sesuai dengan namanya, ini memungkinkan kita untuk menjadikan kamera smartphone ini sebagai webcam di PC kita. PC ini maksudnya bisa laptop PC, bisa desktop PC ya. Dan masih ada beberapa fitur lain yang bisa kita explore di Smart Connect ini. Nah, selain Smart Connect, ada juga aplikasi keamanan Moto Secure. Di Moto Secure ini ada fitur secure folder untuk mengamankan atau menyembunyikan file atau aplikasi yang ada di smartphone kita. Lalu ada juga fitur parental control lewat Family Space. Kemudian ada Moto Unplug. Fitur ini memungkinkan kita untuk memilih aplikasi yang boleh digunakan dan notifikasi yang boleh muncul untuk waktu-waktu tertentu. Misalnya nih, di jam kerja kita bisa batasi agar hanya aplikasi produktivitas saja yang bisa kita gunakan. Sementara aplikasi sosial media atau streaming konten hanya muncul di jam istirahat atau sepulang kerja. Ini bisa membantu kita untuk lebih fokus dan lebih bebas dari distraksi ya. Nah, pengaturan untuk Moto Unplug ini juga terbilang lengkap dan fleksibel.
fleksibel. Bahkan aplikasi ini juga bisa digunakan sebagai mekanisme parental control saat smartphone ini dipakai oleh anak kita. Nah, untuk fitur-fitur AI ada beberapa fitur yang sudah tersedia seperti Gemini, Circle to Search, Perplexity, dan Copilot juga ada. Sayangnya kami belum menemukan fitur seperti Object Eraser berbasis AI di smartphone yang satu ini. Oke, mari sekarang kita bahas performanya. Kita benchmark dulu ya. Untuk Antutu 10 dia dapat 629 ribuan. Nah, kalau untuk Antutu 11 kita dapat 853 ribuan. Untuk Geekbench 6 single core di 1021 dengan multicore di 2905. Untuk 3D Max Slingshot Extreme Unlimited OpenGL grafik skornya ada di 4991. Untuk 3D Max Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score ada di 3311 dengan lowest score di 3295. Jadi stabilitasnya tinggi ya, 99,5%. Jadi kita nggak perlu kipasin lagi nih. Untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off screen dia dapat 54 fps. Untuk T-Rex 1080p off screen dapat 122 fps. Sekarang kita coba untuk gaming. Nah, dalam pengujian ini kita pakai mode turbo untuk gaming yang kita bisa akses dari menu overlay yang satu ini. Nah, kita langsung mulai dari Subway Surfers. Saat setting refresh rate layar ada di Smart and Balance, refresh rate otomatis turun ke 90Hz saat game dijalankan. Frame rate yang kami dapatkan dia tentunya mentok di 90 fps jadinya. Apakah dia nggak bisa 120 fps? Bisa, tapi kita perlu mengatur refresh rate layar secara manual terlebih dulu ke Hyper Smooth. Nah, di setting ini refresh rate akan bertahan di 120 Hz dan game jadi mulus lancar di 120 fps. Lanjut ke Mobile Legends, setting frame rate yang terbuka di sini hingga super alias 90 fps. Saat kita coba mainkan dengan frame rate super dan grafiknya rata kanan seperti ini, hasilnya frame rate yang didapatkan itu bisa jalan di 90 fps. Kita sedikit berharap Mobile Legends buka opsi 120 fps ya. Seharusnya masih bisa lancar lah dekat-dekat dengan 120 fps di smartphone yang satu ini. Lanjut ke PUBG Mobile. Saat kita pakai setting smooth, setting frame rate yang terbuka itu hingga ekstrim atau 60 fps aja. Kalau kita mainkan dengan setting smooth ekstrim, game ini bisa jalan lancar di kisaran 60 fps tentunya. Nah, untuk gyro aimingnya gimana? Ini aman ya, kan dia sudah pakai gyro hardware base, jadi ini presisi dibandingkan virtual gyro tentunya. Nah, untuk Genshin Impact kita coba tes dengan skenario biasa ya, kita setting grafis di highest 60 fps. Hasilnya frame rate yang didapatkan lumayan fluktuatif di kisaran 40 sampai 50 fps di 4 menit awal. Setelah itu frame rate terlihat seperti di limit di 45 fps. Sepertinya ini sengaja di limit karena suhu smartphone yang mulai memanas di sini. Tapi di sini kita masih bisa mendapatkan di kisaran 35 sampai 45 fps sampai akhir pengujian yang setengah jam. Jadi ini masih terbilang memadai lah untuk main game berat ini di setting kualitas tampilan yang tinggi. Nah, setelah setengah jam kita lihat bahwa suhu bodi belakang itu terlihat mencapai 47 derajat Celcius di area modul kamera. Ini cukup tinggi ya, tapi ini cuma di area kecil aja yang suhunya sampai setinggi itu. Area lain dari bodi belakang itu suhunya tentunya jauh di bawah yang tadi. Sementara untuk layar, titik dengan suhu tertinggi itu bisa mencapai 46 derajat Celcius di area atas layar. Selain area ini di layar itu suhunya tidak mencapai setinggi itu, masih ada di bawah 45 derajat Celcius. Oke, jadi kelihatan ya kalau ini memang sudah mulai panas kalau dipakai buat main game berat. Kalau mainnya dikipasin bagaimana? Nah, saat dikipasin kita tidak menemukan adanya limitasi frame rate, dan frame rate yang didapatkan juga meningkat jadi kisaran 40 sampai 50 fps dengan rata-rata selama setengah jam ada di 44 fps. Jadi kalau main Genshin Impact itu lebih mantep sebaiknya pakai kipas aja. Suhu smartphone juga tidak meningkat sampai setinggi saat kita tidak pakai kipas. Nah, untuk rankingnya bagaimana? Menurut kami ini A kalau tanpa kipas dan jadi A+ kalau dia dipakein kipas. Nah, lalu bagaimana dengan Wuthering Waves? Sayangnya saat pengujian game yang satu ini ada kendala saat kita nginstal ya. Jadi terpaksa kita skip dulu untuk kali ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kameranya. Ya, di tangan saya kali ini sudah ada Moto G67 Power 5G. Jadi mari sama-sama kita cek kemampuan kameranya. Tapi seperti biasa yang kita cek terlebih dahulu yaitu kemampuan mikrofonnya. Di sini saya tidak menggunakan mikrofon eksternal, jadi ini suara yang ditangkap langsung di mic smartphone-nya. Nah, di sini Moto sudah mengenalkan dua mikrofon ya. Jadi kalau misalnya salah satu mic ketutupan seperti ini, setidaknya masih ada backup dari mikrofon yang satunya lagi. Nah, untuk kualitas mikrofonnya sendiri bagi saya ini sudah tergolong oke, di mana vokal saya dapat ditangkap dengan jelas di mikrofon smartphone ini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kameranya. Kita mulai dulu dari kamera selfie-nya. Di sini kualitasnya sendiri sudah terbilang oke dengan detail dan ketajaman yang pas bagi kami. Dan kalau mau video yang lebih detail lagi, kita bisa pakai resolusi 4K di kameranya ini. Untuk kemampuan dynamic range, ini standar. Di kondisi yang ekstrim seperti ini, bagian background terlihat overexposed, tapi enggak yang sampai hilang-hilang banget. Dan bagian wajah masih dapat terlihat dengan jelas di sini. Lalu kalau misalnya kita bawa ke area dengan pencahayaan yang baik seperti ini, hasilnya aman-aman aja. Kalau untuk urusan stabilizer, ini aman ya. Bagi kami, stabilizernya sudah tergolong rapi.
Bahkan saat kita merekam di resolusi 4K 30-nya, ini juga stabil. Next, lanjut ke kamera utama. Di sini hasil videonya juga sudah terbilang mantap. Videonya detail dan ketajamannya pun juga pas. Dan di sini juga ada opsi 4K 30 ya, buat yang butuh video lebih detail. Kemudian untuk kemampuan dynamic range video, ini kurang lebih mirip seperti di kamera selfie-nya tadi. Bagian terang agak overexpose, tapi bagian wajah dapat ditangkap dengan jelas. Sementara kalau di pencahayaan yang lebih baik, hasilnya seperti ini, bagus-bagus saja. Nah, untuk urusan stabilizer, ini juga aman ya. Mau itu kita rekam di 4K 30fps ataupun di 1080p 60fps. Hasilnya stabil semua. Oke, kita lanjut lagi ke kamera ultrawide. Bagi kami, kualitasnya ini belum sehebat kamera utama dan selfie-nya tadi. Bagian wajah terlihat soft dan detailnya sedikit turun. Tapi kalau kita rekam di resolusi 4K, detailnya sedikit lebih terangkat di sini. Nah, untuk ultrawide ini sayangnya belum bisa merekam di 60 fps. Kemudian untuk urusan dynamic range, ini juga mirip dengan kamera lainnya. Di kondisi ekstrim, hasilnya jadi agak overexpose di bagian background, tapi enggak yang sampai hilang-hilang banget. Dan bagian wajah dapat terekspos dengan baik. Lalu kalau kita tes di outdoor dengan pencahayaan yang optimal seperti ini, hasilnya juga aman-aman aja. Nah, sama seperti di kamera lainnya tadi ya, hasil rekaman video di kamera ultrawide ini juga stabil, bahkan di resolusi mentoknya sekalipun. Jadi, semua kamera dan semua resolusi di smartphone ini sudah stabil semua ya. Nggak ada tuh SKB-SKB yang sering kita temui di smartphone lain dengan kelas harga yang mirip. Nah, saat merekam video ini bisa pindah-pindah kamera nggak? Di sini bisa, tapi baru bisa di kamera utama dan ultrawide-nya aja dengan resolusi 30 fps. Nah, sekarang kita bahas hasil video low light-nya. Kita mulai dari kamera selfie-nya ya. Di sini kualitasnya sudah mulai menurun, wajah jadi soft dan detailnya berkurang. Noise di video juga mulai terlihat saat kita merekam di kamera selfie-nya ini. Setidaknya, kami tidak menemukan adanya penurunan frame rate video sama sekali, bahkan di resolusi 4K 30-nya. Nah, kalau mau hasil video yang lebih baik, saran kami pakai kamera utamanya aja. Karena di sini video yang dihasilkan lebih minim noise dan detailnya juga masih terjaga. Terus untuk frame rate videonya gimana? Hasilnya aman kok, baik di 1080p 60fps maupun di resolusi 4K 30-nya. Mantap. Nah, saat merekam di 30fps, jitter video sangat terasa di sini. Tapi ini bisa kita akali dengan merekam di resolusi 60fps-nya. Lalu untuk kamera ultrawide-nya sendiri, kualitasnya agak terasa jomplang jika kita bandingkan dengan kamera utamanya. Jadi, saran kami pakai kamera utama aja kalau mau merekam video di kondisi low light. Oke, sekarang kita bahas hasil foto-foto dari kamera smartphone ini. Nggak banyak yang bisa kami komplain sih, karena hasilnya udah oke semua. HDR portraitnya jalan, hasil bokehnya juga menawan, dan hasil foto low light-nya juga masih terang. Untuk digital zoom di mode foto ini bisa sampai 8 kali ya, dan hasilnya masih cukup oke bagi kami. Nah, ini kita coba bandingkan hasil foto 1 kali dan digital zoom 8 kali di kamera utamanya ya. Gimana? Jelas kan bedanya? Dan yang kami suka di sini adalah hasil foto di kamera ultrawide dan utamanya yang cukup konsisten. Nice. Oke, sekarang kita bahas fitur-fitur ekstranya. Di sini ada mode Pro untuk foto yang bisa kita gunakan di semua kamera. Ya, semua kamera, utama, ultrawide, selfie bisa kita pakai di mode Pro ini. Ya, ini sesuatu yang masih langka kita temui di smartphone dengan kelas harga serupa. Nah, untuk setting ISO dan shutter speed-nya sendiri bisa kalian cek dalam tabel berikut ini. Kemudian di sini ada fitur slow motion dengan opsi 1080p 120fps dan ada juga 720p 240fps. Lalu di sini ada dual capture video juga dengan layout yang bervariasi. Bisa PIP seperti ini atau bisa juga split screen seperti ini. Menariknya, di sini kita bukan cuma bisa pakai kamera utama dan selfie-nya aja ya, tapi kamera ultrawide-nya juga bisa. Selanjutnya di sini ada fitur yang lucu bagi kami, yaitu mode photo booth. Jadi, saat pakai mode ini kita akan menjepret 4 foto selfie dan hasilnya nanti akan berbentuk kolase seperti ini. Lucu ya, bisa gitu. Nah, itu dia tadi pengujian kamera dari Moto G67 Power 5G ini. Bagi kami, kemampuan kameranya ini sudah sangat memadai untuk dipakai sehari-hari. Nggak banyak hal yang bisa kami protes dari kameranya ini. Paling kualitas video ultrawide-nya aja yang cukup jomplang dengan kamera utamanya, terutama di low light. Karena hasil foto-foto kamera ultrawide-nya ini sudah cukup oke untuk mengabadikan momen sehari-hari.
Selain itu, masih belum banyak smartphone yang bisa menghadirkan kamera ultrawide di kelas harga segini. Lalu ada satu hal yang bagi kami, dikit lagi loh, yaitu mode Pro-nya yang belum bisa untuk video. Soalnya mode ini udah bisa di semua kamera. Coba aja kalau bisa dipakai untuk merekam video juga, pasti bakal lebih mantap lagi tuh. Nah, terlepas dari itu, kemampuan kamera dari smartphone ini sudah cukup mantap. Hasil foto-fotonya keren, videonya stabil di semua kamera dan semua resolusi, fitur-fiturnya juga cukup melimpah, dan ada mode photo booth juga untuk lucu-lucuan. Good job Moto, HP-nya seru nih. Oke, sekian dulu pembahasan kamera kita kali ini, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Ya, kita lanjut lagi untuk daya tahan baterainya. Janjinya kan 33 jam ya untuk nonton. Nah, kalau kita tes dengan local YouTube video playback 1080p, ternyata dia nggak dapat 33 jam, tapi bisa dapat 36 jam 41 menit. Ini hasil yang terbilang baik ya untuk smartphone dengan baterai 7000 mAh. Bahkan ini lebih awet dari klaimnya Moto ya tadi ya, yang 33 itu. Oke, lanjut untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR selama setengah jam, baterai berkurang hanya 2%. Mainan TikTok selama setengah jam, baterai hanya berkurang 3%. Genshin Impact highest 60 fps selama setengah jam, itu baterai hanya turun di 10%. Jadi kelihatan ya, baterai 7000-nya emang ngefek di sini. Nah, untuk charging bagaimana? Untuk mencapai 50% butuh waktu 43 menit, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 43 menit. Ya, memang 1 jam 43 menit bukan waktu yang cepat, tapi ingat, ini baterai 7000 mAh dengan charger di 33 watt, atau tepatnya dia cuma bisa ngambil di 30 watt saja. Jadi ini sebuah kecepatan yang sudah oke lah. Lanjut lagi untuk Netflix, dia udah Widevine L1 tanpa dukungan HDR. Untuk YouTube, dia support video playback sampai 4K 60 fps tanpa dukungan HDR juga. Untuk haptic feedback, nah ini sayangnya kualitas haptic feedbacknya terasa agak kurang nyaman ya kalau dipakai buat ngetik. Getarannya panjang dan kurang presisi di sini. Lanjut untuk Wi-Fi sharing, sayangnya juga di sini belum bisa. Tapi kalau mau buat hotspot untuk bagi koneksi dari 4G atau LTE-nya atau 5G, itu tentunya masih bisa. Oke, untuk harganya, untuk yang RAM 8GB dengan storage 256GB ini harganya ada di Rp3.299.000 ya. Jadi benar ya, 3 jutaan, bahkan 3 jutaan kecil sebetulnya. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suara dari speakernya udah terbilang lantang. Sayangnya kualitasnya masih terasa agak kurang dan terasa kurang rapi juga. Untungnya ada opsi tuning ya lewat Dolby Audio yang bisa sedikit mengangkat kualitas suaranya. Kemudian untuk haptic feedback, ini kurang nyaman untuk mengetik. Lalu perlu diperhatikan bahwa kualitas kamera ultrawide-nya ini memang belum setinggi kualitas kamera utamanya, tapi ya sebetulnya ini wajar sih untuk kelas harga segini. Lalu untuk kamera selfie di sini belum support perekaman video 60 fps. Jadi meskipun semua kamera bisa 4K, tapi ekspektasi juga perlu disesuaikan karena beda-beda kamera, beda sensor, tentunya akan membuat kualitasnya jadi beda juga ya. Paling nggak kalau kamera utamanya sih mantep ya. Nah, kemudian dalam paket penjualannya kita tidak menemukan screen protector. Jadi kalau mau pasang screen protector kita harus beli dulu di sini. Lalu untuk jaminan update OS-nya ini hanya untuk satu generasi aja. Jadi dari 15 dia naik ke 16. Dari sisi kelebihannya, tentunya baterainya besar, 7000 mAh, daya tahan baterai oke banget, bahkan melampaui klaimnya Moto. Kemudian untuk performanya, memang bukan yang super kencang, tapi udah sangat oke untuk kelas harganya. Lalu dia juga punya opsi merekam video 4K di semua kameranya. Udah punya kamera ultrawide pula di kelas harga segini, itu nggak terlalu banyak yang punya kamera ultrawide. Lalu UI-nya bersih banget dari iklan dan minim sekali bloatware. Kemudian fitur khas Moto ini berlimpah di sini, ada Smart Connect, Family Link, Moto Secure, Moto Unplug juga ada di sini. Layar juga mantep, ada opsi yang mendekati 100% sRGB, refresh rate-nya udah nyampe 120 Hz. Plus, karena ini layar IPS, jadi tidak rentan terkena masalah burn-in juga. Lalu di sini masih ada port audio jack loh ya. Lalu dia udah punya dual mikrofon juga untuk perekaman, jadi mantap. Desainnya juga cakep dengan back cover yang pakai vegan leather seperti ini. 5G udah dong di sini. Ini bukan yang pakai G99 tanpa 5G dong. Ini udah ada 5G-nya. NFC udah ada, udah punya IP rating pula di IP64. Dan yang terakhir, untuk smartphone yang baterainya besar di 7000 mAh, ini sebetulnya smartphone-nya cukup ringan dan tipis sih ya. Oke, pertanyaannya sekarang, smartphone ini cocoknya buat siapa? Ini akan cocok untuk semua yang mencari smartphone 3 jutaan all-rounder dengan fokus utama di daya tahan baterai yang awet banget. Terlihat kan dari hasil pengujian tadi ya, daya tahan baterai emang mantap banget untuk berbagai kebutuhan penggunaan. Buat yang banyak beraktivitas di luar ruangan, smartphone ini juga akan cocok untuk nemenin aktivitas kalian. Nah, selain baterainya awet yang bikin kita nggak perlu khawatir kalau charger atau power banknya ketinggalan, HP ini juga punya layar IPS yang super terang. Mau dipakai di terik matahari ya, tengah siang bolong itu nggak ada masalah. Kita tetap mudah melihat isi
layarnya. Hal ini juga membuat misalnya ada teman-teman ojol yang pengen punya smartphone mumpuni. Nah, si G67 Power 5G ini bisa jadi opsi yang menarik ya. Atau buat yang nyari smartphone kedua yang nggak perlu sering-sering ngecharge, bisa banget di sini. Jadi secara umum Moto G67 Power 5G ini bisa jadi smartphone yang sangat pantas untuk kalian pertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.